Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim KKN UGM dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang pola, barisan, dan deret bilangan. Jadi, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan dengan selisih dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Biasanya A itu dilambangkan sebagai suku pertama dan untuk suku ke N itu dilambangkan dengan UN. Untuk beda setiap suku itu sama dengan menggunakan rumus UN dikurangi UN dikurangi 1 itu sama dengan B. Beda itu disimbolkan dengan B. Setiap beda untuk setiap suku itu sama. Untuk rumusan suku ke N merupakan UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B atau UN tambah BN ditambah A kurang B. Rumusan ini merupakan hasil penjabaran dari rumusan ini, sehingga yang perlu diingat merupakan rumusan yang ini. Kemudian untuk contoh barisan aritmatika itu 2, 6, 10, 14, 18. Barisan ini aritmatika karena memiliki pola yang sama untuk setiap sukunya. Untuk mendapat bedanya, maka U ke N misalnya dikurangi U ke N dikurangi UN-1. Maksudnya, untuk suku yang selanjutnya itu dikurangi dengan suku yang sebelumnya. Contohnya 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 10 dikurangi 6 sama dengan 4, 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Sehingga setiap sukunya itu memiliki beda yang sama. Sebagai contoh, jika misalnya kita ingin mencari suku kelima, maka menggunakan rumus A tambah N dikurangi 1 kali B. N-nya masukkan 5, A-nya itu merupakan suku awal yaitu 2, bedanya itu merupakan 4. Kemudian dihitung 2 ditambah 5 dikurangi 1, 4 dikali 4 dan sehingga hasilnya itu merupakan 18. Kemudian deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan jumlahan dari barisan aritmatika yang tadi. Jadi barisan tersebut dijumlahkan hasilnya. Contoh deret aritmatika itu misalnya S sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 14. Rumus untuk deret suku ke N adalah Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN atau Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N dikurangi 1 kali B. Rumus yang ini merupakan penjabaran dari rumus yang ini. Sebagai contoh, untuk polanya ini memiliki beda 3, 5 dikurangi 2, 3, 8 dikurangi 5, 3, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung Sn. Maka kita perlu mengetahui jumlah N-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 sehingga N-nya 5 dan masukkan rumus yang ini. Sehingga S5 sama dengan 5 per 2 kali A ditambah U ke 5. Untuk A-nya itu merupakan suku pertama yaitu 2 dan suku kelima adalah 14. Sehingga 5 per 2 kali 2 ditambah 14 dan hasilnya adalah 40. Sehingga jumlahan dari ini merupakan 40. Jika misalnya S6, maka kita memerlukan U ke 6 dan kita perlu mencari rumus U ke 6 terlebih dahulu dengan memasukkan rumus yang tadi. Kemudian barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan dengan perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Bedanya dengan barisan aritmatika tadi, untuk perbandingan suku pertama dan suku keduanya itu menggunakan rasio atau perbandingan. Untuk suku pertamanya masih sama dilambangkan dengan A, dan untuk suku ke N-nya menggunakan UN. Dan untuk barisan geometri itu bukan menggunakan beda, tetapi menggunakan rasio. Jadi perhitungannya juga U ke N sudah dibagi dengan UN dikurangi 1. Dan rumus untuk suku ke N adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Sebagai contoh, pada barisan 3, 6, 12, 24, dan 48 memiliki rasio 2 diketahui dari suku selanjutnya dibagi dengan suku sebelumnya, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 6, 2, dan rasio untuk tiap polanya itu sama. Dan misalnya untuk mencari suku kelima, maka masukkan A kali R pangkat 5 dikurangi 1 dengan A-nya itu 3 dan rasionya 2 sehingga 5 dikurangi 1, 4 dan hasilnya itu merupakan 48. Dan apa itu deret geometri? Deret geometri merupakan jumlahan dari barisan geometri.
Mirip seperti barisan aritmatika, yang bedanya hanya merupakan jumlahan dari barisan geometri. Sebagai contoh, seperti contoh yang tadi, yaitu dijumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 28 ditambah 48 yang merupakan barisan geometri. Rumusnya juga berbeda, yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 jika R-nya lebih besar dari 1, dan Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R jika R-nya lebih kecil dari 1. Untuk deret tak hingga, menggunakan rumus S sama dengan A per 1 dikurangi R untuk rasio di antara 0 dan 1. Rasionya ini merupakan pecahan. Deret tak hingga sendiri itu merupakan deret yang tidak memiliki nilai n, sehingga nilainya itu dijumlahkan terus-menerus tanpa berhenti. Untuk contoh menghitung deret suku ke n, maka menggunakan contoh ini 6 dibagi 3 sama dengan 2 dengan rasio 2 dan dengan nilai n 1, 2, 3, 4, 5 dengan nilai n 5, maka kita menggunakan rumus n sama dengan A kali R pangkat 5 dikurangi 1 per R dikurangi 1. Menggunakan rumus ini karena 2 lebih besar daripada 1. Kemudian kita hitung dan hasilnya adalah 93. Sehingga nilai untuk R ini merupakan 93. Ada juga barisan lain, yaitu barisan 2 tingkatan. Untuk barisan 2 tingkatan itu pola bilangannya itu terlihat pada tingkatan kedua. Sebagai contoh misalnya 6, 12, 20, 30, 42, dan 56. Untuk tingkat pertama, selisih-selisihnya itu berbeda-beda. 12 dikurangi 6, 6. 20 dikurangi 12, 8. 30 dikurangi 20, 10. Pola untuk baris tingkat 1 itu 6, 8, 10, 12, 14. Sehingga belum ketemu pola yang tetap, maka dilakukan tingkat 2. Untuk mengetahui pola bilangannya, 8 dikurangi 6, 2. 10 dikurangi 8, 2. Dan seterusnya. Akhirnya ditemukan beda yang sama pada tingkatan kedua, sehingga barisan untuk tingkatan 2. Perumusan umumnya itu merupakan AN kuadrat tambah BN tambah C, ya, merupakan persamaan kuadrat. Untuk mencarinya, kita dapat memasukkan satu-satu, misalnya N sama dengan 1, yaitu U ke 1. Masukkan ke dalam rumusan ini, maka A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. U ke 1 ini merupakan 6, yang di sini, sehingga A tambah B tambah C sama dengan 6. Kita mendapatkan persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, kita dapat memasukkan N sama dengan 2 misalnya. U ke 2 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C sama dengan 4A tambah 2B tambah C. U keduanya sendiri merupakan 12. Dan U ketiganya itu merupakan 20, sama juga masukkan N sama dengan 3. U ketiga sama dengan A kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C, yaitu 9A tambah 3B tambah C sama dengan 20. Persamaan-persamaan ini kita dapat selesaikan dengan persamaan linear. Misalnya seperti metode substitusi, metode eliminasi, dan sebagainya untuk ketemu rumusan ini. Demikian pemaparan materi dari bab barisan, pola, dan deret. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.